Baik ya, pasti luar biasa. Pagi ini bareng Kak Dewi dan Kak Tina. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita berkumpul walaupun via online ya adik-adik. Kita siapkan hati kita, siapkan, pasti udah pada sarapan ya. Udah dong ya sarapan, bajunya juga udah rapi, kita siap untuk menuju Tuhan. Kita mulai dengan lagu yang menyatakan pagi hari ya adik-adik. Lagunya Dari Terbit Matahari. Ayo Fatina. Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak coba pimpin ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat semalam. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sehingga kami bisa datang untuk memuji Tuhan walaupun via online, berpisah dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman kami, tapi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan damai di hati kami, siapkan hati kami Tuhan, supaya dari awal hingga akhir kami hanya berfokus pada Tuhan untuk memuji dan mengenal nama-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Kak Dewi mau ngajak nih anak-anak Tuhan supaya kita puji-pujian lagi lagu kedua. Nah tapi adik-adik sebelum kita puji-pujian, adik-adik bisa nggak coba WhatsApp deh temennya, kirim link kebaktian pagi ini ya, biar siapa tahu ada teman yang lupa untuk baktian. Kita ajak teman kita bawa untuk memuji Tuhan. Oke? Boleh 2 orang, 3 orang, bahkan boleh 5 orang. Bisa di forward ya adik-adik. Oke adik-adik,
Kita mulai Kak Rina. Adik-adik, nah jadi mau nanya nih adik-adik, selama pandemi ini sekolahnya kan di rumah ya, masih pada di rumah. Nah adik-adik kalau ngerjain tugas lebih suka ngerjain sendiri atau bareng teman nih sebenarnya? Ada beda-beda ya, ada yang pengen ngerjain sendiri biar fokus, atau ada yang lebih senang gabung sama teman-teman. Nah lagu yang selanjutnya ini Kak Dewi mau kenalin ke adik-adik, tapi pasti udah pada tahu sih, ini lagu tentang kerjasama. Nah, kalau Kak Dewi sendiri, Kak Dewi sih lebih suka bareng teman ya, adik-adik. Sama juga kita kalau misalnya mau membangun gereja, itu juga misalnya aktif dengan pelayanan, kita nggak bisa sendiri. Kita itu butuh teman juga, yang butuh supaya kita bisa kerjasama sama di dalam Tuhan. Kita kerja sama-sama. Ayo Kak Tina. Gitu ya adik-adik. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu lagi nih di gereja, mau ya bekerja sama dengan teman-temannya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Kris yakin adik-adik pada saat ini masih bersemangat, apalagi abis tadi ikut nyanyi bersama-sama di dalam ibadah kita. Nah, semangatnya dijaga ya, karena kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon berkatilah kami, sehingga kami mengerti firman yang Engkau sampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita mau belajar tentang Yosua yang menaklukkan kota Yeriko. Wah, seperti apa ya kisahnya? Adik-adik ada yang ingat gak Yosua itu siapa? Yosua itu seorang pemimpin yang menggantikan Musa untuk membimbing bangsa Israel setelah Musa meninggal. Dan Yosua lah yang kemudian membimbing bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Nah, yang kita mau pelajari kisahnya pada saat ini bagaimana Yosua pada akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan.
Ketika Yosua dan bangsa Israel sampai di kota Yeriko, mereka melihat kota Yeriko ada benteng, ada dinding yang luar biasa tinggi dan hebat. Wah, adik-adik mungkin gak pernah lihat. Tapi kalau zaman dulu, kota-kota itu ada dinding-dinding tinggi. Jadi orang gak bisa keluar masuk sembarangan. Gunanya biar kota tersebut aman dari serangan orang lain yang ada di luar kota itu. Lalu bagaimana bangsa Israel masuk? Kan bangsa Israel harus menaklukkan kota itu. Dan gimana ya caranya mengalahkan dinding-dinding yang tinggi seperti itu? Wah, apakah akan dipukuli? Gak mungkin. Apakah mau diserbu? Ada dindingnya, gimana mau menyerbunya? Nah, Tuhan punya cara yang sangat menarik. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Hai bangsa Israel, kalau kamu mau menaklukkan kota Yeriko ini, kamu harus mengelilingi kota ini dengan meniupkan sangkakala. Wah, gimana itu ya? Gimana caranya mau menjatuhkan satu kota hanya dengan mengelilingi kota itu dan meniupkan sangkakala? Sangkakala itu kayak trompet, teman-teman. Jadi mungkin adik-adik kalau belum pernah lihat gak apa-apa. Itu trompet pada zaman dulu, namanya sangkakala. Tapi bangsa Israel dan Yosua patuh akan firman Tuhan. Jadi pada hari pertama bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Terus habis itu mereka pergi lagi. Orang Yeriko bingung. Ini bangsa Israel ini ngapain? Cuman datang muter-muterin kota terus pergi lagi. Tapi esokan harinya, di hari kedua bangsa Israel datang lagi, muterin kota itu sekali lagi. Terus kemudian pergi lagi. Orang Yeriko bingung lagi. Ini bangsa Israel ngapain? Itu terus berlanjut sampai 6 hari. Bangsa Israel cuman muterin kota Yeriko. Nah, di hari yang ketujuh, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko tidak hanya 1 kali, tapi 7 kali. Dan setelah meniupkan sangkakala dengan luar biasa kencangnya, tiba-tiba dinding kota Yeriko yang luar biasa tegak, yang berdiri dengan sangat kokoh, runtuh loh adik-adik. Bayangin, dinding yang luar biasa tiba-tiba roboh hanya dengan dikelilingi berhari-hari dan meniupkan sangkakala. Luar biasa. Coba adik-adik, kalau adik-adik kelilingin rumah adik-adik setiap hari selama 1 minggu sambil tiup-tiup trompet, pasti rumah adik-adik juga nggak runtuh. Ini 1 kota dindingnya runtuh semua. Wah, luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Itu semua terjadi untuk memperlihatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa, sehingga hanya dengan mematuhi perintahnya kita bisa melihat berbagai-bagai kejadian yang luar biasa. Kalau adik-adik simak di dalam kisah-kisah selanjutnya di dalam sekolah minggu, adik-adik akan menemukan kembali betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika bangsa Israel dalam kesulitan, Tuhan pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Itu kenapa adik-adik juga harus yakin, percaya akan Tuhan, akan firman Tuhan. Kenapa?
karena firman Tuhan punya kuasa. Tuhan bisa membantu ketika adik-adik merasa sulit, ketika adik-adik merasa, aduh, saya lagi sulit nih, ada hal yang tidak bisa aku selesaikan sendiri. Tuhan, aku bingung, aku sakit. Tenang adik-adik, Tuhan kita sekali lagi, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bisa membelah lautan, bisa memberikan makanan dalam bentuk mana, burung puyuh kepada bangsa Israel sewaktu mereka di padang pasir, dan bahkan merubuhkan tembok besar dari satu kota hanya lewat tiupan trompet. Adik-adik, kalau Tuhan bisa melakukan semua itu, Kak Kris yakin Tuhan juga bisa melakukan berbagai hal yang luar biasa di dalam hidup adik-adik. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami belajar betapa Tuhan berkuasa akan hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam seluruh hidup kami, sehingga kami dapat terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan bisa terus membantu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah mendengarkan cerita dari kakak soal minggu ya. Semoga adik-adik ingat ayat hafalannya ya. Kita lanjut ke selanjutnya, kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, saya dipersilahkan untuk menyisihkan uangnya untuk bisa dimasukkan ke dalam amplop, atau amplopnya bisa disimpan sama adik-adik ya sampai kita ketemu, atau bisa juga titip ke mama papa atau papa saudaranya adik-adik deh yang misalnya lewat ke gereja kita untuk dititipkan ke PU. Atau adik-adik juga kalau mau lebih cepat sebenarnya bisa nih di scan di QR code di sini ya. Oke adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan lagu Janji yang Manis Takkan Terlupakan. Ayo Fatina. Oke adik-adik, lalu tadi mengajarkan kita bahwa walaupun adik-adik lagi sedih
atau lagi senang atau apapun itu adik-adik, Tuhan selalu menemani adik-adik ya, itu janjinya. Adik-adik, kita tutup lagu persembahan kita tadi dan juga persembahan kita dengan doa ya. Saya dicoba pimpin, ayo kita tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat lewat Mama dan Papa untuk kami hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan berikan untuk Mama dan Papa, untuk saudara, untuk teman, kakak sekolah minggu, dan banyak hal di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin mengisikan persembahan kami ini kiranya dapat berguna untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya bisa dipakai untuk sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan dan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Tiba waktunya kita untuk mengakui iman percaya kita. Adik-adik, saya dimohon untuk sikap berdiri dengan sikap sempurna ya adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk mengakui iman percaya melalui lagu Aku Percaya. Ayo Kak Tina. Kak Gaby dan Kak Tina ucapkan karena adik-adik mau beribadah pada pagi hari ini. Kak Gaby ucapkan juga terima kasih Kak Tina sudah mengiringi kami untuk memuji Tuhan. Adik-adik, semoga adik-adik menjalani minggu ke depan dengan bahagia dan juga jangan lupa protokol kesehatannya ya adik-adik. Dadah adik-adik, happy Sunday!